Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya di mana saja kalian berada. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran IPA, yang mana pelajaran IPA adalah pelajaran yang mempelajari tentang alam dan sekitarnya, baik makhluk hidup dan tidak hidup. Kalau kemarin sudah kita mempelajari tentang alam hidup, maka kita giliran mempelajari tentang alam tak hidup. Di antaranya itu adalah tentang alat-alat yang dirangkum dalam pesawat sederhana. Namun sebelumnya dimulai, maka marilah kita tidak lupa, sesuai dengan anjuran kesehatan, kita tetap melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan. Pakailah masker, jaga jarak, dan selalu menjaga kebersihan, terutama selalu mencuci tangan dengan sabun. Oke, anak-anakku semuanya, untuk pelajaran IPA sekali lagi tadi sudah saya sampaikan adalah mempelajari tentang pesawat sederhana. Ya, pesawat sederhana, di sini ada kalimat pesawat, tapi anak-anakku semuanya jangan terfokus kepada pesawat yang pada umumnya dipakai dalam kalimat. Contohnya adalah pesawat tempur, pesawat telepon, pesawat radio, ataupun mungkin yang lain. Tapi pengertian pesawat di sini adalah alat yang digunakan dalam melakukan usaha, dalam melakukan suatu kegiatan, dan alat itu mempermudah dalam kegiatan tersebut. Jadi pesawat sederhana itu adalah peralatan yang melakukan usaha dengan hanya satu gerakan atau memudahkan dalam kegiatan atau pekerjaan. Nah, untuk pesawat sederhana di sini sekali lagi saya garis bawahi, jangan terfokus kepada pesawat tempur dan seterusnya, tapi terfokus kepada alat yang untuk memudahkan dalam suatu kegiatan atau usaha. Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi 4 jenis di sini, tapi sebenarnya adalah hanya 3, yaitu tuas, bidang miring, dan katrol. Untuk roda berporos ini seperti katrol, ya, seperti katrol, sehingga ada tuas, bidang miring, katrol yang di dalamnya ada roda berporos. Oke, untuk tuas, ya, tuas ini boleh dikatakan, kalian mengatakan tongkat ya boleh, ada yang mengatakan linggis. Nah, untuk tuas dikelompokkan menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Kita buka aja tuas golongan yang pertama. Nah, tuas golongan pertama ini intinya adalah yang hubungannya dengan titik tumpu. Titik tumpu kuwi ganjel bahasa Jawane. Jadi tuas tadi kan alat untuk memudahkan usaha atau pekerjaan. Contohnya ketika kita akan memindahkan beban yang sangat berat, batu dan seterusnya, kita tidak bisa angkat, tapi akan kita pindahkan, kita menggunakan tuas atau tongkat. Nah, titik tumpu itu ganjel. Nah, ganjelnya itu adalah berada di tengah. Jadi tuas golongan pertama ganjelnya di tengah, bebannya di depan, tenaganya ada di belakang. Ini contohnya gunting, linggis, tang, dan alat pencabut paku. Nah, kita lihat yang keduanya, tuas golongan kedua. Untuk tuas golongan kedua, nah ini tadi Pak Guru kan mengatakan titik tumpu. Titik tumpu atau ganjelnya, atau yang istilahnya tumpuan bebannya, itu berada di depan, tapi bebannya berada di tengah. Jadi titik tumpunya di depan, bebannya di tengah, kuasanya di belakang. Ini contohnya adalah gerobak beroda 1, pemotong kertas, pemecah kemiri. Kalau kalian ke pasar ikut bapak atau ibu mungkin suatu saat beli tembakau, di sini tukang tembakone, bakul tembakone kan duwe alat sing ngetok menyan. Lah ini termasuk tuas golongan kedua. Gampang kan ya? Ini sudah ada gambarnya, di sini ada gerobak beroda 1, kayak bebane singgo titik nang ngarep, bebane di tengah, lah kuasa atau tenaga kita berada di belakang. Lanjutkan, tuas golongan yang ketiga.
Tuas golongan ketiga, ini tadi titik tumpu lagi yang untuk patokan berada di belakang, tenaganya di tengah, bebannya di depan. Ini contohnya, ini alat untuk ngeruk pasir ya, skop, staples. Ini staples kan, bebannya di depan. Ini kertasnya, itu beban yang akan kita staples. Kuasanya di tengah, tenaganya maksudnya yang di tengah. Nah, dari awal Pak Guru sudah mengatakan bahwa ketika menggunakan tuas, semakin besar lengan kuasa, maka semakin kecil tenagane. Antine nek anu nyekel sekop, kae mburine dinges sing mandan dawa. Oh, dadi enteng. Kemudian contoh lain secara tidak langsung ketika kalian sedang mancing ya, sedang mancing, kita pegang jorannya kan di sini. Ini bebannya, ikan atau apanya yang akan kita target. Kemudian di sini ada titik. Jadi nek nyekel walesan, kue aja naring buri, tapi agak di tengah biar enteng seperti itu ya. Selanjutnya bidang miring. Kalian suatu saat melihat di pasar atau di tempat-tempat tertentu ada orang sedang memegang drum yang isinya mungkin 125 kilo. Angkat sendiri kan tidak bisa, padahal drum itu rencananya akan ditaruh di atas mobil. Ini menggunakan bidang miring biar kuat. Pesawat sederhana kan untuk memudahkan, sing mau nara kuat jadi kuat, sing mau nara bisa jadi bisa, menggunakan alat. Alatnya yang selanjutnya adalah untuk mengangkat beban ke atas, itu adalah menggunakan bidang miring. Nah, ini misalkan bidang miring ini ya. Kita di sini ada drum orang kuat dijunjung, makanya digelundung mengana jadi kuat. Utawa sebaliknya garam ngeduna. Nah, ini prinsipnya, semakin panjang bidang miringnya atau semakin kecil sudut kemiringannya, maka semakin enteng tenaga yang kita gunakan. Jadi pesawat sederhana seperti itu untuk memudahkan. Tadi nggak pengen enteng ya, kayu ini digawe dawa mengana ya, karing mobile kok goleng gelundungna mengana enteng. Oke, contoh maning, tanpa sengaja orang yang bakul gorong-gorong, orang yang akan menaikkan gorong-gorong ke dalam mobil bis kayak ya, kayak itu juga menggunakan bidang miring. Ini berupa kayu yang dimiringkan, bisa digelundungna mengana, kayak bobotnya bisa 2,5 kintal. Nek ngangkat dhewe kan ora bisa, tapi karena diberi bidang miring jadi bisa. Semakin panjang bidang miringnya, semakin kecil ini namanya sudutnya, semakin enteng tenaga yang kita gunakan. Ya, lanjut. Kemudian katrol. Katrol dikelompokkan menjadi 3. Katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk. Nah, sekarang yang pertama adalah katrol tetap dulu. Ya. Katrol tetap itu adalah katrol tetap adalah posisi kedudukan katrol tidak berubah. Di sini ada titik tumpunya, di sini di tengah. Kedudukan katrol ora berubah, ning muter. Ya ora obah kan? Karena titik tumpu kan ora obah, jadi sing muter hanya katrolnya. Nah, ini juga akan memudahkan kita dalam melakukan suatu kegiatan atau usaha. Ini contohnya, anak orang ngaku katrol limbah banyu saember gede nih sene, kayak ember gede, ora kuat, kalian junjung. Tapi karena menggunakan katrol jadi kuat. Nek zaman biyen kan urung ana sanyo, urung ana pompa air. Orang masih manual mengambil air dari sumur itu menggunakan timba. Makanya itu ada katrol, kerekan. Bahasa Jawanya kerekan ya. Ya, selanjutnya katrol bebas. Nek katrol tetap mau katrolnya kedudukannya orang berubah. Dan nek katrol bebas dia berubah ya. Dia mengisor mengduwur. Ya pada baik fungsine. Walaupun ini bergerak, tapi ini memudahkan usaha. Bebannya jadi enteng. Kurbedane nek katrol bebas dia bergerak, nek katrol tetap kene ora bergerak, kur mubeng tok. Ki ya mubeng ya bergerak senengane. Sehingga dikatakan katrol bebas. Lanjut. Kemudian adalah untuk jenis katrol majemuk yang terakhir. Katrol majemuk
Ini merupakan perpaduan daripada katrol tetap, ini sing dhuwur katrol tetap, ya. Terus dan katrol bebas yang berada di bawah. Nah ini dua kali meringankan beban. Ketika menggunakan katrol majemuk, ya. Ketika menggunakan katrol majemuk, ini sudah satu kali kita mendapatkan keringanan tenaga. Kemudian ketika menggunakan katrol bebas juga sudah satu kali meringankan tenaga. Nah ketika digabung maka dua kali meringankan tenaga. Jadi nek nganggo katrol majemuk satu kali keuntungan, katrol bebas satu kali keuntungan, saya ulang, nek katrol tetap satu kali keuntungan, katrol bebas satu kali keuntungan, nek digabung menjadi dua kali keuntungan. Jadi misalkan ember kita disugi banyu mau neng aku katrol majemuk enteng, aku katrol bebas tok enteng, digabung rong katrol jadi enteng ditambah enteng, jadi enteng banget. Kemudian masih ke katrol sedikit sebelum ke roda bebas, roda bergerak. Ini katrol bebas ini adalah secara teori ini termasuk bagian daripada beban. Karena apa? Yang akan kita gunakan alatnya itu kan hanya menarik untuk katrol majemuknya. Tapi beban ditambah beban di sini bukan menjadi dua kali beban. Besok akan kita pelajari tentang tekanan, ya. Tekanan itu ada khusus materi sendiri. Kalau tekanan itu adalah beban ditambah beban menjadi dua kali beban. Tapi kalau khusus katrol bebas yang digabung dengan katrol tetap yang menjadi katrol majemuk, beban katrol bebas ditambah beban sesungguhnya malah ini mengurangi satu kali. Jadi beban ditambah beban adalah beban dikurangi satu kali. Ini yang disebut keuntungan mekanis dalam rumus yang disebut KM. Ya, lanjut. Kemudian yang terakhir adalah roda berporos. Roda berporos ini contohnya adalah setir mobil, roda motor, roda mobil. Coba bayangkan kalau nyetir mobil tidak ada rodanya seperti ini, hanya tuasnya saja di sini besi, kan kita berat sekali memutarnya. Tapi karena diberi roda-roda, kemudian di sini ada jerujinya, ini akan memudahkan sehingga ini adalah sebenarnya memperlebar. Ini sebenarnya adalah memperlebar daripada lingkaran yang sesungguhnya. Jadi semakin lebar tenaga yang kita gunakan semakin kecil. Nah ini untuk roda berporos sudah selesai. Kemudian ya demikianlah anak-anakku semuanya yang berada di rumah yang sedang mengikuti pelajaran ini. Sekali lagi saya sampaikan kita harus tetap semangat. Pelajarilah baik-baik materi yang sudah saya share. Yang keduanya silakan juga untuk menambah pengetahuan, boleh menggunakan buku-buku referensi yang lain yang hubungannya dengan pesawat sederhana. Mungkin ada di buku cetak atau mungkin ada di buku LKS zaman dulu punya kakak kalian. Silakan untuk pesawat sederhananya. Nah, untuk pengerjaan soalnya di situ ada rumus KM. Itu gampang sekali. Karena apa? Huruf sudah disesuaikan dengan angka-angka yang ada di situ. KM artinya adalah keuntungan mekanis. Maksudnya kayak gini jane penerapannya. Nek anu nglundung nawatu angger ora nganggo linggis abote 2 kilo. Tapi barang nganggo linggis kan ora dadi ora ana 2 kilo. Jadi KM mestinya lebih kecil bebannya daripada sesungguhnya. Nah, itu nanti di dalam kuisis nanti kalian kerjakan. Ini memang sengaja Pak Guru tidak membuat soal banyak-banyak, yang penting kalian bisa. Nah ini karena apa tujuannya? Untuk mempelajari pesawat sederhananya nanti adalah awal daripada mempelajari yang lain-lain. Contohnya ada tentang energi, tentang tekanan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting ini bisa dulu, besok yang lain kita lanjutkan bersama. Oke. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi besok pada waktu yang berbeda. Salam semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.